Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik dada panas, nyeri, mau pingsan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita pada kali ini adalah dada terasa panas, nyeri, seakan mau pingsan. Kadang juga nafas pendek ya. Nah itu karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini semua ya. Jadi ini adalah sensasi yang sering muncul. Makanya saya angkat sebagai topik karena dalam komen pada video-video yang lalu banyak teman yang menanyakan seputar ini. Jadi sensasi yang di seputar dada, yaitu kebanyakan dadanya terasa nyeri, panas, terbakar, kemudian seperti mau pingsan, rasanya lemas, nafasnya juga kadang pendek ya, terengah-engah, ngos-ngosan seperti itu. Nah ini adalah merupakan sensasi dari GERD teman-teman. Apa itu GERD? GERD adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu terjadi arus balik dari lambung naik ke kerongkongan, yaitu yang naik apa? Yaitu asam lambungnya gitu. Nah karena asam lambung mestinya itu tempatnya di lambung, ketika naik ke atas ya menjadi sampai ke kerongkongan, nah itu maka menimbulkan banyak masalah, yaitu banyak sensasi rasa yang luar biasa tentunya itu. Nah, maka dari itu bagi para teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, nah ini ya seperti apa ya, hampir sering sekali kita rasakan seperti itu. Nah, maka dari itu yang paling penting kita adalah eh, tahu penyebab dan solusinya teman-teman. Dan ini penyebabnya juga multifaktor juga, banyak faktor yang bisa menyebabkan seperti itu. Nah, diantaranya ya, jadi kita akan bahas penyebab dan solusinya ketika dada kita terasa panas seperti terbakar, kemudian nyeri ya.
nyeri itu kadang seperti ditarik ke atas, kadang nyeri itu seperti kayak seolah-olah ada setrum listriknya gitu rasanya. Dulu yang saya rasakan itu seperti itu, sehingga menjadi pikiran itu kemana-mana analisanya, yang berpikiran jangan-jangan ini jantungnya, jangan-jangan ini paru-parunya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi sebenarnya itu hanya pengaruh dari GERD saja teman-teman ya. Ikut saja. Jadi setelah kita paham ya kita tangani dengan bijak, dengan tenang, itu insya Allah juga pada akhirnya akan reda juga itu. Nah itu jadi penyebab dan solusinya. Yang pertama itu bisa karena terlambat makan dan minum teman-teman. Jadi memang untuk apa ya, asam lambung itu karakternya seperti itu. Ketika kita makan, minum sampai kurang, terlambat itu kecenderungannya naik juga asam lambungnya, sehingga menimbulkan GERD. Nah, GERD menimbulkan sensasi itu yang tadi saya sebutkan, yaitu dadanya panas, seperti terbakar, nyeri, kadang nafas pendek, badan gemeteran ya, seperti mau pingsan, itu seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman ya yang sering menderita seperti itu, tentang makan, minum itu jangan sampai terlambat. Jadi lebih sering itu lebih bagus. Jadi usahakan makan itu 5 kali teman-teman ya, jangan 3 kali. Kalau 3 kali itu biasanya sudah seperti kehabisan cairan dan makanan, akhirnya timbul seperti itu. Nah, dulu pengalaman saya praktekkan makannya 5 kali dengan porsi yang memang porsinya kecil gitu, tapi kita tambah intensitasnya, jadi kita tambah jumlah jam makannya seperti itu. Nah itu penyebab dan solusi yang pertama, jadi karena terlambat makan dan minum. Nah kemudian yang kedua itu karena terlalu capek teman-teman ya. Terlalu capek untuk ukuran orang penderita asam lambung GERD psikosomatis itu kalau menurut orang normal belum apa-apa aktivitasnya ya. Tapi kalau untuk orang yang terkena penderitaan ini gerak sedikit aja sudah capek itu. Jangankan gerak, bersuara saja ngomong seperti ini bisa menimbulkan seperti itu, capek jadi ngos-ngosan seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus membatasi diri ya, membatasi diri, kontrol diri, kemampuan kita untuk beraktivitas itu. Jadi itu bisa disebabkan karena kita terlalu capek ya, banyak gerak ya, termasuk banyak bersuara. Jangankan hanya gerak fisik ya, gerak bersuara saja bisa menimbulkan seperti itu. Nah, contohnya ya gerak bersuara ini bagi saya ini teringat terus ini ya. Pada waktu itu jadi saya mengantar anak-anak study tour ya, naik bis ke Dieng ya, ke Dieng itu dalam perjalanan dari Wonosobo sampai Bukit Dieng ya kurang lebihnya sekitar 30 kiloan lah. Nah itu di sepanjang jalan itu saya ingin menghibur teman-teman dan anak-anak semua. Nah itu di sepanjang jalan saya bernyanyi karaoke ya. Kebetulan sound sistemnya bis ini juga memadai sehingga asik untuk bernyanyi. Nah karena saya keasikan bernyanyi, nah hampir sampai Diengnya objek wisata ini saya udah kehabisan energi ya, kehabisan energi sehingga dada terasa nyeri sekali, nyeri, kemudian dadanya panas, kemudian seperti lemes mau pingsan seperti itu. Tadinya saya agak panik waktu itu, akhirnya setelah sampai di lokasi wisata
teman-teman pada berjalan-jalan, itu saya pilih masih di bis saja. Nah, kemudian saya karena tahu ini karena saya terlambat terlambat makan dan minum. Nah, akhirnya saya mencari makan, kemudian minum. Nah, habis itu reda teman-teman. Reda teman-teman. Kenapa kalau kita terutama minum ya, terutama minum yang hangat, itu kemudian reda getnya, karena seiring dengan kita minum, air itu masuk ke dalam, GERD atau asam lambung yang sudah di atas di kerongkongan ini terbawa oleh air minum kita, turun lagi ke lambung lagi. Nah, kalau sudah turun lagi ke lambung lagi itu sudah reda gitu. Tapi ketika masih cairan asam lambung itu masih di atas lambung ya, di kerongkongan itu, nah itu menjadikan masalah seperti itu. Jadi dadanya nyeri, nafasnya kadang pendek, rasanya lemas, seperti mau pingsan, seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi dari pengalaman ya, maka dari itu untuk teman-teman yang baru mungkin pernah mengalami, ya tidak usah panik, seperti itu saja. Itu hanya karena terlambat makan atau terlalu capek. Kalau contoh yang saya contohkan tadi, saya terlalu capek bernyanyi ya di dalam perjalanan sehingga sampai kering tenggorokan, nah akhirnya GERD naik gitu, seperti itu. Nah, itu contohnya begitu teman-teman. Kemudian penyebab lain lagi bisa juga sensasinya seperti itu tadi karena posisi tidur gitu. Ini biasanya terjadi pada malam hari ya. Nah, itu ketika kita tidur tetapi dengan posisi yang kepala tidak begitu tinggi. Saya biasanya kalau tidur pakai 2 bantal ya supaya kepalanya agak tinggi sehingga GERD-nya itu tidak naik, asam lambungnya tetap posisi di lambung, tidak ke kerongkongan. Tapi kalau terlentang datar, nah ini mudah sekali asam lambung itu keluar dari lambung ke kerongkongan sehingga terjadi GERD. Nah, nanti tahu-tahu bangun itu sudah seperti itu rasanya, yang dadanya nyeri, kemudian nafas menjadi pendek, terus rasanya lemas seperti mau pingsan, itu jadinya seperti itu. Nah, itu maka dari itu pada posisi tidur itu usahakan pakai 2 bantal. Nah, itu biasanya asam lambung tidak naik, tidak menjadi GERD, itu seperti itu. Itu sebab juga seperti itu, posisi tidur. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh ini setelah makan langsung tidur. Nah, itu setelah makan langsung tidur itu juga bisa mengakibatkan seperti itu, sensasi di dada. Karena apa? Ya karena terjadi GERD lagi. Posisi setelah makan itu kan lambung penuh ya, penuh terisi oleh makanan. Nah, ketika lambung itu penuh, kemudian langsung terlentang tidur, ini juga memudahkan sekali asam lambung untuk naik ke atas, ke kerongkongan, sehingga terjadi seperti itu. Nah, nanti tahu-tahu bangun tidur sensasinya seperti itu. Nah, dadanya nyeri, lemas, seperti mau pingsan, rasanya ya pokoknya tidak nyaman lah, nafasnya terasa pendek, kadang juga pusing juga, itu seperti itu. Itu biasa. Maka diingat-ingat kalau habis makan itu jangan langsung tidur, tapi ya kurang lebih minimal 1 jam lah, biar itu makanan sudah agak turun, perut sudah tidak begitu terasa penuh, nah itu baru dipakai untuk tidur atau tiduran, seperti itu. Nah, yang terakhir ini sensasi seperti itu yang di dada tadi ya, yang kadang ya mencemaskan bagi kita, ini juga bisa ditimbulkan dari pikiran dan kecemasan kita, ya.
ketika kita terjadi goncangan jiwa ya, goncangan jiwa, stres atau mungkin cemas yang berlebih, nah itu juga bisa mengakibatkan asam lambung naik, akhirnya jadi GERD. Sensasinya sama seperti itu teman-teman ya. Nah itu begitu. Nah itu solusinya sama, jadi solusinya tetap kita minum makan biar nanti GERD-nya itu turun, seperti itu teman-teman. Kalau masih belum di dada ini belum nyaman ya, pokoknya masih minum lagi, tambah lagi itu. Bisa nyampe sekitar 2 gelas itu kalau saya ya, tapi minumnya pelan-pelan, kemudian kita duduk tegak ya seperti ini. Nah, kita tenangkan, bila perlu dada sambil di ini ya, dilus-lus, boleh ditambah kasih minyak angin nggak apa-apa, itu seperti itu. Nah, biar nanti GERD-nya turun lagi ke lambung. Kalau sudah turun, sudah nyaman lagi, sudah reda seperti itu. Cuma biasanya bagi kita yang baru merasakan itu bisa membuat panik teman-teman ya, membuat panik, membuat ketakutan karena rasanya rasa yang aneh yang baru pernah dirasakan tapi dahsyat gitu. Nah akhirnya kita menjadi seperti stres lah ya. Nah di saat kita seperti itu, pikiran kemana-mana, pikiran berhayal, jangan-jangan apa ini jantung saya kena, apa ini paru-paru saya kena. Nah itu semakin naik asam lambungnya. Nah itu yang jadinya tidak reda-reda seperti itu. Nah maka dari itu ketika kita mengambil solusi itu pikiran juga harus tenangkan dulu dan pahami bahwa ini tidak bahaya, ini sekedar numpang lewat lah seperti itu. Ketika sudah seperti itu ya betul nanti akan sekedar numpang lewat, ketika kita sudah minum ditambah makan nanti akan reda juga. Ketika sudah reda ya sudah rasanya nyaman kembali gitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati ya bisa timbul lagi kalau hal-hal tadi yang saya sebutkan sebagai penyebabnya kita lakukan lagi itu. Maka dari itu biasanya untuk teman-teman yang menderita asam lambung degeneratif psikosomatis ini semakin lama itu semakin memahami ya, karena pengalaman dari tentang dirinya ketika mendapatkan sensasi dan berusaha mengatasinya. Nah akhirnya menjadi kesimpulan itu seperti itu. Oke teman-teman, jadi begitu ya, ketika ada sensasi di dada yang seperti dadanya panas, nyeri, kadang nafas pendek, agak pusing, kemudian seperti mau pingsan, itu adalah sensasi dari GERD teman-teman. Jadi tenang saja. Nah kemudian solusinya intinya ya, pertama tenangkan pikiran ya, perasaan, sadari bahwa ini tidak bahaya, kemudian kita lakukan minum ya, minum air hangat, kemudian tambah makan, bila perlu dada diolesi dengan minyak angin, itu nanti akan reda, GERD akan turun ya, terbawa minuman dan makanan ke lambung lagi. Nah itu kalau sudah seperti itu nanti akan nyaman kembali. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.